أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وbarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Mursyid selaku Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Riau dan seluruh para ustadz buya yang hadir pada sore hari ini, termasuk anak-anak tersayang yang juga ada beberapa hadir pada sore hari ini. Pertama-tama maka dengan tidak henti kita ucap syukur kepada Allah SWT dan hingga sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan jelang akhir dari puasa kita pada bulan Ramadan ini, sehingga bisa hadir di kediaman dinas wakil gubernur atas undangan saya. Mudah-mudahan niat tulus dan keikhlasan kita melangkahkan kaki menuju tempat ini dengan niat yang baik akan Allah catat sebagai salah satu ibadah yang nantinya akan mengantarkan kita masuk ke surga. Amin. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya mendapat syafaat dan beliau. Bapak Kiai dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya akan cerita sedikit tentang Lutfi di Sunda. Jadi saya tahun 80 saya meninggalkan Pekanbaru di tamat SMA 1 di Pekanbaru. Begitu saya tamat, saya mendaftarlah di Akabri Darat. Di Akabri Darat itu sebetulnya bukan cita-cita, karena ayah saya, mendiang ayah saya itu tinggal persis di muka rumah Komandan Korem. Di rumah Komandan Korem sini, saya SMA itu di sini. Pada saat itu beliau katakan begini, saya adik-beradik 13 orang, satu ayah satu ibu. Jadi abang-abang, kakak-kakak semua sudah pada, beliau mungkin sudah berumur, juga sudah pensiun. Dia bilang, kau tak usah lagi sekolah keluar. Selama sekolah itu ada di Riau, paling jauh di Padang lah. Kalau jurusan itu ada di sini, tak usah keluar lagi. Jadi itulah yang menyebabkan saya mencari jurusan yang tidak ada di sini. Jadi bukan karena cita-cita, karena sudah dibikin garisnya sama orang tua itu. Kalau masih ada jurusan di sini, ya di sini aja sekolah. Jadi akhirnya yang saya cari itu jurusan yang tidak ada. Sampailah akhirnya ketemu saya sekolah Akabri ini. Akabri ini pasti tidak ada karena satu-satunya ada di Magelang. Nah, dengan niat itulah saya akhirnya tes di Jakarta. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya, padahal saya buta sama sekali. Tidak ngerti saya apa sebenarnya. Di militer itu pun pangkat pun nggak tahu saya. Jadi akhirnya pada saat saya daftar di sana, ada pertanyaan di sana. Ada pertanyaan, apa cita-citamu tertinggi kalau nanti diberi kesempatan berkarir di militer? Karena ketidaktahuan saya tulis, dan itu masih tersimpan sampai sekarang. Saya tulis Komandan Korem, karena tahu saya Komandan Korem itu paling tinggi di negara. Padahal pangkatnya kolonel. Saya nggak tahu ada Pangdam, ada Kasat, ada Panglima TNI. Karena tahu saya isi Panglima TNI. Jadi karena saya nggak ngerti. Kemudian ditanya, apa cita-citamu tertinggi kalau diberi kesempatan berkarir di sipil? Karena pada saat itu ada di Gunung Syamri. Saya bikin gubernur karena saya waktu itu saya tahu. Dan sekarang kan sudah satu kota, sudah jadi gubernur juga ya sebenarnya. Jadi kalau dibuka file itu, itulah dia. Padahal Danred pada saat itu berpangkat kolonel di sini. Sekarang saya diberi kesempatan sama Allah pada saat menjabat di sini berpangkat brigjen. Jadi artinya sudah lebih dari apa yang saya tulis di dalam cita-cita itu. Makanya saya mengatakan itu sesuatu yang sudah lebih dari apa yang saya inginkan diberikan. Kemudian setelah itu selesai tahun 84, tanggal 27 September tahun 84 saya dilantik di Istana Negara. Kemudian bulan Desembernya, tanggalnya saya lupa, saya dikirim ke Timur Timur 3 tahun. Timur Timur pada saat itu masih bergejolak. Dan di sana saya masih mengalami dalam 3 tahun itu tentu bagaimana prajurit saya itu korban bersimbah darah cuma 1 meter 2 meter depan saya. Dan berapa kali kejadian. Akhirnya dengan dalam usia yang relatif muda 22 tahun, saya dalam hati saya bilang, ya Allah, kok tugas ini seperti ini, saya bilang.
kalau engkau beri tugas yang lebih besar dari ini, tolong beri aku kemampuan untuk bisa memberikan nasihat secara keagamaan kepada anak buah. Karena ini pendekatannya hanya bisa dengan pendekatan keagamaan. Dan saya katakan juga di situ, ya Allah, kalaulah nanti diberi kesempatan saya berangkat menunaikan ibadah haji, jangan lebih dari umur 40. Dan persis pada saat umur 40 saya jadi muda kodim, saya berangkat menunaikan ibadah haji sampai. Nah, dengan dasar itulah terus saya bertugas selama kurang lebih 32 tahun di luar Riau ini. Sampailah pada akhirnya setelah saya melaksanakan tugas sebagai komandan kodim di Sumatera Selatan, saya dipindahkan di Mabes TNI di Cilangkap. Nah, di Mabes TNI Cilangkap itu sebelum saya pindah ke sana, waktu saya menjabat komandan batalion, saya ditugaskan di Kostrad di Jember. Jember itu tapal kuda. Jadi saya di Tanggul Jember itu pondok pesantren kiri kanan depan belakang pondok pesantren. Bondowoso, Situbondo, Jember pada saat itu sedang ramai-ramainya kasus hukum santet. Jadi saya akhirnya patroli di pondok-pondok pesantren itu sampai saya akhirnya banyak dekat dengan para kiai. Saking dekatnya pada saat itu kan musim di demonstrasi kantor-kantor TNI. Sampai pakainya bilang, Pak Komandan jangan turun biar santri kami yang kesana. Sampai seperti itu. Nah, cerita inilah akhirnya membuat saya akhirnya karena lingkungan pesantren, sering saya diundang ketika ada acara intihan, kemudian acara-acara yang lain. Dengan kondisi itulah mau tidak mau memaju saya bilang sama Pak Kiai, tolong bimbing saya Pak Kiai. Mungkin itu doa saya dulu untuk supaya diberikan pemahaman tentang agama ketika saya memiliki anak buah yang banyak. Anak buah saya pada saya itu bisa berfungsi. Disitulah mulainya. Kemudian akhirnya setelah bertugas sampai di Mabes Angkatan Darat, ada kebiasaan di sana setiap hari Senin sama hari Rabu sebelum sholat zuhur dilaksanakan ada kultum dan diberi kesempatan oleh Denma Mabesan itu yang bagian pembinaan mental ini, bagi siapa yang menginginkan untuk melatih diri, belajar dari kita untuk kita. Karena di situ isinya forum perwira sama anak buah semua di sana. Mau dibaca silakan, mau yang sudah mahir silakan. Akhirnya dengan diberi kesempatan itu kita terpacu untuk mempelajari agama. Jadi kena rutin Senin, kalau nggak Rabu kita ada di sana. Dari kawan-kawan itu ada yang merespon. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Silakan. Ada yang merespon, rupanya mungkin dari mereka lihat sebaiknya ditulis dihimpun gitu. Tapi belum ada reaksi saya. Saya cerita di keluarga sama ibu, saya katakan akhirnya ibu juga bilang ya sebaiknya dihimpun lah ya. Jadi akhirnya saya berpikir karena banyak yang menyarankan seperti itu, dengan keterbatasan yang ada ini ya saya coba memberanikan diri. Jadi kira-kira 3 bulan sebelum saya pindah jadi komandan korem di sini, selesailah tulisan itu. Jadi saya karena tinggal menghimpun apa yang pernah saya sampaikan di acara sholat zuhur itu. Makanya nanti kalau di situ sangat sederhana ini. Saya mohon maaf mungkin kalau Pak Kiai baca ini jauh dari anu lah sebenarnya. Tetapi itu saya peruntukkan pada saat itu untuk prajurit-prajurit saya yang juga pemahamannya sangat sederhana. Jadi kalau untuk memberikan pemahaman sederhana ditulis orang yang juga kemampuannya sederhana itu lebih mudah dapatnya. Kalau ditulis profesor, tulis Kiai Haji itu terlalu tinggi, susah dinangkap. Nah ini sebetulnya ceritanya. Jadi akhirnya setelah buku itu jadi, pas pindah sini, beberapa kesempatan saya main ke pondok-pondok pesantren. Saya bawa beberapa antara lain tempat Pak Lubis ini. Jadi waktu di sana kemarin, setelah beberapa waktu saya tidak lagi berpikir buku ini ada sebagian aja sih. Beliau telepon, beliau WA, dia katakan Pak Wagub, ini bisa nggak dicetak lagi buku itu? Nah, saya tanya kenapa? Rupanya ada program di pondok beliau ini selama bulan Ramadan kemarin santrinya diberi kesempatan untuk memberikan mungkin kultum atau tausiah itu sambil diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi beliau ini mengamati, ternyata dilihat banyak santri itu mencari referensi-referensi, ada yang berkota Jumat apa segala macam.
Karena dia bilang katanya bisa nggak diperbanyak? Boleh, saya bilang nanti saya perbanyak. Saya bilang. Adalah 2 pondok pada saat itu yang di tempatnya Prof. Ahmad Mujahidin, mantan ketua guru pondok pesantren, kemudian yang di Rimbo Banjar. Nah, setelah diberikan kedua, beliau Prof itu datang ke sini. Tahu-tahu sudah pulang, besoknya dia lagi, Pak ada lagi yang minta katanya. Nah, saya bilang saya ini malu hati, saya bilang tulisan itu sangat sederhana. Makanya tadi Pak Kiai bilang juga tertarik itu karena Pak Prof Mujahidin sampai datang, nah ini seperti apa bukunya? Jadi gaungnya itu lebih besar daripada aslinya sebetulnya. Jadi gaungnya itu lebih besar. Nah, bukunya itu kecil aja. Tapi mudah-mudahan saya kan hanya berniat bahwa bagaimana suatu saat sering saya mendengarkan ceramah dari Ustaz mengatakan ketika manusia itu sudah meninggal dunia, hanya 3 yang pahalanya masih terus mengalir: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Nah, salah satunya ilmu yang bermanfaat inilah. Kalau memang ini akan memberikan manfaat, kenapa tidak? Saya bilang, kalau memang harus dicetak, ya saya akan cetak, tidak ada persoalan itu. Kalau memang itu nanti memberikan manfaat, karena inilah bagian yang nanti mungkin Allah berikan kesempatan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan nanti dibagi-bagikan itu, ya saya terima kasih, nggak ada masalah. Nanti kalau yang harus banyak tadi aja. Selama memang itu cocok, makanya nanti mungkin dibaca aja dulu. Kalaupun mungkin ada agak lucu-lucu, misalnya apanya ya dimaklumi aja lah. Karena yang menulis ini bukan keluaran pondok. Kalau yang menulis keluaran pondok mungkin bisa kan. Nah, tapi karena memang tadi seperti saya katakan, prajurit itu sangat sederhana. Dia yang penting itu bagaimana mudah dicerna gitu. Disampaikan dalam bahasa sederhana, diterima juga dalam bahasa yang sederhana. Itulah sebenarnya yang memotivasi, karena kemarin disampaikan oleh Ustaz Lubis akan ada sekitar 17 lagi pondok. Kalau gitu gini aja saya bilang, kan tidak mungkin saya datang satu-satu begini. Bikin aja acara, mumpung kita masih ada waktu di sini sambil silaturahim. Nah, iyalah kalau gitu. Kemarin setelah selesai dicetak, kita sepakatilah hari sore. Makanya saya ucapkan terima kasih. Karena silaturahim ini menurut saya juga tertarik. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata di media sosial, disampaikan oleh seorang ustadz bernama Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin ini dia bekerja selama 30 tahun lebih di Rumah Sakit Islam Jakarta. 30 tahun lebih. Dia bukan ustadz yang terkenal, namanya Ustadz Komarudin, tapi pengalaman pribadinya ini dia ceritakan. Saya membaca itu. Yang menarik bagi saya, ketika dia diberikan tugas selama 30 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta itu, dia oleh pihak rumah sakit dikasih tugas khusus untuk membimbing orang yang menghadapi sakaratul maut. Saking banyak dia menghadapi problematika orang ketika menghadapi sakaratul maut, dia coba lakukan survei kecil-kecilan. Sampai pada satu kesimpulan, dari 1000 orang yang dia bimbing, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di akhir ayat itu hanya 7%. Artinya 70 orang dari 1000 yang bisa mengucapkan dengan lancar. Ini berdasarkan pengalaman beliau, tugas beliau di Rumah Sakit Al-Islam Jakarta itu. Akhirnya dari 7% itu dia tertarik untuk mencari tahu. Dia cari tahu sama pihak keluarga yang 70 orang itu. Akhirnya dia bilang ada dari sekian banyak wawancara yang dia dapatkan itu mengerucut ke 5 jawaban. Hampir semua dari yang baik almarhum maupun almarhumah yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama dia bilang almarhum itu tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu di awal waktu. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua dia katakan dari almarhumah yang masuk kelompok 70 orang itu selalu setiap hari membaca Al-Quran, walaupun mungkin hanya 1 lembar, tetapi selalu secara rutin dia lakukan. Kemudian kesimpulan yang ketiga surveinya dikatakan almarhum dan almarhumah ini selalu bersedekah setiap hari, walaupun cuma 5.000 rupiah, rutin dia lakukan. Yang keempat hasil survei dia katakan yang merujuk dari jawaban itu bahwa almarhum ini selalu menghindari untuk tidak memasukkan makanan yang batil ke dalam tubuh. Yang kelima itu yang dia katakan selalu menjaga silaturahim.
saya acara pada sore hari ini ketika kita kemas dalam bentuk sambil memberikan buku ini dalam silaturahim, tentu kita berharap kita masuk dalam kelompok yang 7%, yang 70 nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah, kemudian ya kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan bersama. Inilah sebenarnya saya berkomunikasi dengan Ustaz Lubis. Kalau gitu kita bikin saja acara silaturahim di tempat wakil gubernur, dan sambil mencerahkan itu sambil membuka kita sama-sama, ya kita lanjutkan aja insya Allah terang. Ini ceritanya seperti itu. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Mursyid beserta seluruh rombongan. Mudah-mudahan nanti kalau memang nanti dinilai ya ada yang masih mau, tidak ada masalah, kita perbanyak. Nah, setelah mau beribadah kenapa tidak? Nah, inilah mungkin hal yang saya bisa sampaikan ya. Waktu kita masih ada, Hah? Oh masih ada ya? Kalau itu lanjutin aja sedikit. Ya, kita ini kan kebetulan saya kemarin juga di Masjid Nurul Yakin ini. Nurul Yakin ini sekarang cukup viral ini, Pak, di Tangerang. Saya jemaat tetap di sana. Setiap subuh, walaupun tidak puasa, itu selalu ada tausiah dari Senin sampai hari Minggu. Dan setiap pagi ada sarapan pagi. Makanya di situ jemaahnya selalu membludak. Jemaahnya selalu membludak. Kecuali hari Senin dan hari Kamis tidak ada sarapan pagi, tetapi ada buka bersama dilakukan. Kemudian juga setiap hari antara maghrib dan isya itu selalu diberikan tausiah. Ustadz-ustadz yang cukup kondang, ada Ustadz Mustafa Umar, ada Ustadz Mawardi, kemudian juga Pak Syedul Amin, bermacam-macam ustadz yang ada sekarang. Selalu dilakukan acara seperti itu. Makanya sampai sekarang pun kalau kita lihat malam ini di sana itu ada itikaf dan disediakan sahur selama itikaf ini kemarin sampai nanti berakhir. Jadi cukup menarik. Nah, kemarin tahu-tahu waktu pas zuhur, acara zuhur kan ada tausiah juga ya. Dibisikkanlah sama ketua masjid, bang, kebetulan anak muda juga yang ketua masjid penceramah ya, ada apa maju lagi. Wah, saya bilang tidak ada, ini kan bingung juga saya. Akhirnya apapun ya saya coba sampaikan lah. Nah, saya bisa pada saat itu saya sampaikan tentang katakanlah terkait dengan Ramadan ini. Saya mencoba mengulas masalah rahmat. Rahmat itu nanti mungkin ya saya sebenarnya bingung saya bagaimana saya mau bicara ini pentolan semua ini. Tapi saya mencoba membaca di salah satu kamus bahasa Indonesia arti rahmat itu rahmat itu berasal dari kata bahasa Arab. Salah satu artinya pemberian Allah. Artinya apapun pemberian Allah itu rahmat. Anak yang kita terima hari ini itu rahmat. Rezeki yang kita dapatkan hari ini, kekayaan itu rahmat. Bahkan kesempatan kita masih diketemukan dengan bulan Ramadan ini juga rahmat. Pertanyaannya adalah apakah rahmat itu serta-merta bisa menjadi nikmat? Ternyata tidak. Untuk mengubah rahmat menjadi nikmat itu yang Allah katakan innallaha la yurma biqaumin hatta yuramu anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang ingin merubah. Jadi kalau rahmat ini saya bisa sederhanakan analoginya. Katakanlah saya dapat 1 kilogram beras, kemudian Kiai Mursyid dapat 1 kilo, Ustaz Lubis dapat 1 kilo. Oleh Ustaz Lubis ini dicucinya bersih, kemudian dia tanam, dia makan, dia nikmati dalam bentuk nasi. Tapi rahmat awalnya beras. Oleh Kiai Mursyid dia cuci, dia bersihkan, dia tumbuk, jadi tepung, dia olah lagi jadi kue. Rahmat awalnya juga sama beras, tapi dia menikmatinya dalam bentuk kue. Saya biarkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 13 tahun, muncul ulat. Akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Artinya rahmat itu menjadi sia-sia. Siapa yang salah? Ya tentu kita yang salah. Allah itu tebarkan rahmatnya sama, tapi yang satu dia manfaatkan dengan segera, yang satu dia olah lagi, yang satu tidak. Menurut saya seperti itulah rahmat. Ramadan ini kita dapat rahmat sama-sama ini. Karena ada sebagian yang sudah tidak dapat.
tahun lalu masih bersama-sama kita, tahun ini sudah tidak ada. Kita ini dapat rahmat, yang di luar sana pun dapat rahmat itu, rahmat Ramadan itu. Pertanyaannya, apakah sama kita nanti mendapatkan rahmat Ramadan? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Kehadiran Allah itu diberikannya semua. Nih, kutukarkan rahmat Ramadan ini. Ambillah kalian. Yang mau memanfaatkan ya seperti tadi Ustaz Musid itu, seperti Ustaz Lukis tadi. Yang tidak mau memanfaatkannya ya seperti saya tadi, berulang dia. Sedangkan Ramadan ini berjalan terus seperti jarum jam, akan berjalan terus. Dan pada saatnya kita ditinggalkan, selesai. Nah itu yang jadi masalah. Nah itu sebabnya saya katakan juga pada saat itu ada yang menarik bagi saya. Ada sebuah hadis yang cukup populer, dikatakan bahwa iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa hudibat abwabun nar wa suddidat syayat. Pada saat datang bulan Ramadan, ketika datang Ramadan, semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini kan sering pertanyaan ini. Kalau memang dibelenggu, kenapa kok masih jalan katanya? Saya dengan berpikir sederhana, karena orang menerjemahkan setan dibelenggu itu secara harfiah. Ini setan ada tali diikat sehingga seakan-akan dia sudah bebas mau melakukan apapun. Padahal karena rahmat Allah tadi itulah sebenarnya orang yang memanfaatkan rahmat Allah itu dengan baik, dia pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kuncinya adalah keikhlasan. Kuncinya adalah keikhlasan. Ketika kita beribadah selama bulan Ramadan ini ikhlas, insya Allah ya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena salah satu kata yang sangat ditakuti setan ini kan kata ikhlas itu. Ini kan pernah didialogkan sama Allah. Jadi pada saat ketika setan itu diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Terus Allah memarah sama setan, dimarahi setan, dikutuk. Tapi apa yang terjadi? Dia katakan dalam surat Al-Hijr 39 itu, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih baik Allah, kalau engkau memutuskan aku ini sesat, akan aku bikin manusia ini semua memandang baik perbuatan maksiat dan akan aku sesatkan mereka illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Artinya kata ikhlas ini kata yang pernah diproklamirkan oleh iblis di hadapan Allah. Dia tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Nah, kalau dia sudah membuat suatu pernyataan statement seperti itu, kenapa kita tidak ambil kunci kelemahan dia itu? Kunci kelemahan setan itu kan berarti di ikhlasnya kita. Makanya saya sering katakan bahwa ikhlas itu tidak berarti menunggu hilangnya rasa berat baru kita melakukan sesuatu. Ketika rasa berat itu masih ada pun, ya kita lakukan saja. Insya Allah ikhlas. Saya sering memberikan sebuah analogi. Kalau kita sholat Jumat, sering ada kotak infak tuh jalan. Di kantong kita ini ada uang 100.000, 50.000, 2.000, 20.000, uang 5.000. Kita mau masukkan uang 100.000. Berkecamuk mungkin dalam pikiran kita. Wah, besar ini uang itu. Masuk tidak, masuk tidak. Ketika kita masukkan kotak itu jalan, insya Allah ikhlas. Walaupun masih kita pikirkan 2 hari uang itu. Kenapa? Saya bilang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, uang itu masih di kantong. Bukti ikhlas itu sudah keluar dari kantong. Tapi kita berpikir itu menuju proses keikhlasan sesungguhnya. Karena ikhlas itu pun butuh dilatih gitu. Jadi untuk melatih itu ya kita lakukan saja dulu semua. Karena sama seperti mendefinisikan khusyuk dalam sholat. Satu ketika kan dalam riwayat dikatakan, ketika Rasulullah sholat di rumah sendirian, terdengar ada seseorang mengetuk pintu. Udah memberi isyarat bahwa beliau sedang sholat, dia keraskan suaranya. Artinya kita simpulkan Rasulullah pun ketika sholat dengar orang mengetuk pintu. Apakah itu dikatakan tidak khusyuk? Kan tidak seperti itu. Sama dengan tadi. Apakah menunggu hilang rasa berat di hati baru kita melakukan sesuatu itu? Itulah yang sering dibisikkan setan. Udah daripada nggak ikhlas kasih ada yang 1.000. Nah, kita ikuti itu. Padahal dia takut ketika kita ikhlas. Karena satu-satunya yang ditakuti setan itu kata ikhlas tadi. Saya sering katakan kalau misalnya saya contohkan ibu-ibu bilang, Pak Wagu, saya bisa masak 10 jenis masakan ini. Terus saya bilang, saya juga bisa, kecuali masakan rendang yang ibu bikin itu saya nggak bisa.
Tapi yang 9 itu tidak ada persoalan bagi saya. Artinya ketika saya mengatakan kecuali rendang, ada satu pengakuan jujur. Persoalan bagi saya hanya masalah rendang itu, yang lain tidak masalah. Itu yang dikatakan setan. Inna ibadahkan menghubung kelasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas dan mereka. Yang tidak ikhlas itu tidak ada persoalan bagi setan. Tidak ada persoalan begitu. Tapi ketika menghadapi orang ikhlas, inilah yang menjadi persoalan. Makanya sering bisikan itu, udahlah daripada gak ikhlas yang kecil saja. Itulah yang sering kita tiru. Ya kalau kita tiru ya itulah yang kita ikuti bahasanya setan itu. Gak pernah datang ikhlas itu. Jadi ikhlas itu harus dilatih juga. Menurut saya seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin ya dalam bulan suci Ramadan ini memang kita perlu melatih itu semua. Dalam kesempatan ini ya kita di akhirat menuju Ramadan ini tentu kita berharap kita bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Saya kira mungkin ya ini sudah cukup panjang juga. Nanti kan ada juga sesi sesi tanya jawab lah waktu. Jangan tanya jawab jangan. Ini Pak Kiai ini. Nanti kan ada tausiah juga dari Ustaz kita. Saya kira mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau memang banyak keterbatasan ya memang ya pasti tidak terbatas. Masa tapi saya ingin mencatat sejarah. Jadi saya memberikan kultum, memberikan kulibas, kuliah 15 menit di depan pimpinan pondok pesantren. Karena dulu gini, saya sama teman-teman waktu di Mabes Angkatan Darat. Pangkat saya brigjen bintang 1, teman saya banyak bintang 2, bintang 2. Terus beberapa kali pada saat kultum zuhur itu, Kasat hadir bintang 4. Saya bilang sama mereka, kau boleh aja hebat, bintangmu lebih dari saya. Pertanyaan saya, kau pernah nggak kasih kultum depan Kasat? Pernah nggak kau menasihati Kasat? Saya pernah. Sore ini juga saya menasihati pondok pesantren. Walaupun mungkin dengan yang sederhana. Mohon maaf Pak. Saya kira mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.